Selamat pagi semuanya, kawan-kawanku yang ada di ITS ataupun di luar ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Privat seperti halnya rumah, gotong royong itu harus selaras. Rumah mempunyai berbagai elemen pendukung seperti halnya pondasi, atap, dinding, dan elemen pendukung lainnya yang mendukung keberadaan rumah tersebut. Artinya apa? Gotong royong merupakan suatu keharmonisan, perwujudan keharmonisan di Indonesia, terutama di lingkup KMITS. KMITS memerlukan keharmonisan antar satu elemen dengan elemen yang lain. LMB, HMJ, komunitas, serta elemen-elemen lain yang lainnya harus mampu bersinergi, harus mampu menciptakan suasana harmonis. Dengan maksud apa? Supaya tercipta suatu keselarasan, suatu supporting system yang dapat mewujudkan visi KMITS, tentunya seperti itu. Seperti halnya rumah yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan masuk pada visi misi saya sebagai perwujudan gotong royong yang saya tekankan melalui visi satu keluarga, menginspirasi sekitar kita untuk Indonesia. Saya harapkan keluarga KMITS dapat benar-benar terwujud secara nyata, bukan terwujud melalui perkataan saja, namun secara ranah lapangan, secara ranah praksis dapat terwujud secara nyata. Menginspirasi sekitar kita, semuanya itu hanya untuk inspirator ataupun penggerak lingkungan di sekitar kita, terutama masyarakat tentunya, dan semuanya hanya untuk Indonesia, karena Indonesia adalah negeri tercinta kita, karena Indonesia tempat kita berdiam diri, karena Indonesia adalah tempat kelahiran kita. Sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa keharmonisan adalah suatu hal mutlak dibutuhkan di KMITS. Sebelum kita berbicara jauh mengenai sosial politik sebagai ranah pasti, ranah yang harus digarap oleh KMITS. Melalui KMITS satu keluarga, saya harapkan keluarga KMITS dapat terwujud secara nyata. Tentunya harus melalui terobosan-terobosan yang terwujud melalui program yang harus dilaksanakan dan harus dikerjakan oleh KMITS nantinya, terutama program-program terkait ranah koordinator, karena sejatinya KMITS bergerak di ranah koordinator di tiap kegiatan kemahasiswaan di lingkup KMITS melalui program cangkruan KMITS ataupun cangkruan bareng KMITS. Saya harapkan semua elemen di KMITS dapat berkumpul dengan tidak ada paksaan dari elemen manapun, berkumpul secara harmonis, berkumpul secara natural, berkumpul sebagai perwujudan nyata keluarga mahasiswa ITS yang akan rutin kita adakan 1 bulan sekali dengan waktu capaian 3 bulan awal masa kepengurusan. Selain itu ada kabinet milik kita bersama. Mengapa kabinet milik kita bersama? Karena BMITS ada dan tiada hanya untuk elemen di lingkup KMITS. Karena sejatinya juga KMITS adalah salah satu elemen di KMITS yang harus dilaksanakan dan harus dirasakan keberadaannya. Karena kalau kita pahami teman-teman, KMITS lambat laun semakin tidak dirasakan keberadaannya, karena faktor internal tadi yang seharusnya kita selesaikan lebih awal. Melalui program kabinet milik bersama, saya harapkan tiap-tiap kabinet di internal lingkup KMITS melalui kementerian mampu menangani ataupun mampu mengenali lingkungan KMITS sendiri melalui kunjungan rutin tiap kementerian pada tiap minggu sekali, yakni terhitung 2 minggu harus 4 kali kunjungan, dengan alokasi 1 minggu minimal 2 kali kunjungan, seperti itu. Selanjutnya, kalau internal sudah terbentuk dalam tempo waktu 3 bulan, saya berani masuk pada pengenalan eksternal, komunikasi aktif eksternal,
Melalui program apa? Ini program besar kita, Pasar Malam ITS, atau disingkat dengan PALEM ITS. Dengan mengkoordinasi BEM Fakultas sebagai ranah sosial masyarakat, tentunya seperti itu kawan. Melalui Pasar Malam ITS, harapan saya, ITS dapat menjadi pusat keramaian di Surabaya Timur. Seperti halnya di UNESA yang menjadi pusat keramaian di Surabaya Barat, ataupun UNED di Surabaya Tengah. ITS harus mampu menjadi pelopor pergerakan minimal di Surabaya Timur sebelum kita jauh melangkah ke luar, yakni di langkah yang lebih luas, yakni di lingkup Indonesia. Melalui program Pasar Malam Minggu ITS, besar harapan saya, ITS nantinya dapat menjadi pusat keramaian di wilayah Surabaya Timur dengan diiringi program ITS Bangun Desa, yang tentunya tidak akan saya lewatkan seperti itu. Karena ITS Bangun Desa mencerminkan tridharma perguruan tinggi, terutama di poin nomor 3, yakni pengabdian masyarakat, kawan-kawan. Dengan mengkoordinasi kawan-kawan di BEM Fakultas sebagai ranah sosial masyarakat. Jadi saat 9 bulan kepengurusan saya harapkan KMITS Peduli Bangsa yang saya cetuskan melalui program ITS Bangun Desa serta Pasar Malam ITS yang disingkat dengan PALEM ITS dapat terwujud dengan nyata. Dengan tidak mengesampingkan program yang saya laksanakan di 3 bulan awal nanti, yang fokus intinya pada permasalahan internal melalui program cangkruan bareng kabinet tadi ataupun kabinet milik bersama. Setelah 9 bulan kepengurusan saya, dengan asumsi internal terbentuk, komunikasi yang aktif, eksternal terjaga komunikasinya, saya berani melangkah ke pergerakan yang seharusnya menjadi ranah BEM ITS sebagai fungsi sosial masyarakat. Sosial masyarakat yang digabungkan dengan fungsi keprofesian yang nantinya dapat terwujud pada fungsi sosial politik sebagai ranah utama BEM ITS ke depan. Melalui program Jembatan Bergerigi, diharapkan ada komunikasi aktif antar mahasiswa ITS, masyarakat, elemen kepemudaan, ataupun Karang Taruna, terjalin hubungan komunikasi aktif dengan melibatkan birokrasi terkait di pertemuan Jembatan Bergerigi yang terakhir. Minimal 1 bulan kita adakan 4 kali pertemuan Jembatan Bergerigi, dengan asumsi bulan yang terakhir merupakan bulan yang sangat inti. Di minggu yang sangat inti nantinya, semua elemen tersebut akan duduk langsung, berdiskusi langsung dengan elemen terkait, yakni birokrasi secara nyata. Harapan saya, jika mahasiswa ITS membawa suara masyarakat yang benar-benar terkomunikasikan, pasti saya yakin kok, ide-ide mahasiswa yang mewakili masyarakat dapat berwujud dan dapat didengarkan oleh pihak pemerintah sebagai perwujudan nyata mahasiswa sebagai jembatan aspirasi antar masyarakat dengan mahasiswa, antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya seperti itu kawan. Jadi besar harapan saya, saat komunikasi internal terbentuk, komunikasi eksternal tersebut, mahasiswa ITS dapat menjadi pelopor pergerakan pemuda di lingkup Indonesia tentunya, dengan menitik beratkan permasalahan yang paling dasar terlebih dahulu sebagai penyelesaian yang paling utama. Seperti itu kawan. Jadi itulah fungsi gotong royong yang akan kita tawarkan. Gotong royong yang mengedepankan keharmonisan, gotong royong yang tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun kawan-kawan, yang dapat diharapkan nantinya sebagai perwujudan nyata ITS sebagai pelopor pergerakan pemuda. Seperti itu kawan-kawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda KMITS, perkenalkan nama saya Mukhlis Dewi Said. Saya calon presiden BEM ITS 2013-2014 nomor urut 2. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri ITS 2010. Jadi di sini saya ingin coba memperkenalkan diri saya lebih dalam lagi. Saya ingin eksplorasi agar teman-teman di sini semua tahu siapa saya. Saya merupakan mahasiswa yang memiliki kesibukan dan aktif sejak awal, tidak hanya dalam dunia organisasi, tapi saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti minat bakat. Contohnya di olahraga, saya juga aktif di tenis lapangan maupun futsal, dan di situ saya bisa mengaktualisasikan diri saya bahwa mahasiswa bisa berkembang, mahasiswa bisa melakukan suatu karyanya dengan apa yang dia suka. Saya juga aktif di beberapa kegiatan semacam organisasi, baik di himpunan, BEM ITS, dan kembali ke himpunan lagi. Ya, di sini saya coba ingin menjelaskan ya kenapa saya harus berada di sini untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian. Di sini BEM ITS merupakan salah satu organisasi sentral
di ITS, di mana di sana ketika BEM ITS itu bisa memberikan manfaatnya sebesar-besarnya pada konstituen yang ada di sekitarnya, maka itu merupakan suatu tujuan yang mulia. Dan ketika itu bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya, saya rasa mahasiswa ITS dapat mengambil manfaat dari apa yang diberikan oleh BEM ITS. Dan BEM ITS harusnya sadar bahwa BEM ITS harus memberikan sesuatu yang banyak. Maka dari itu, visi saya di sini adalah, kalau teman-teman sudah banyak mendengar inisiatif Sobat Muda KM ITS untuk peduli Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan inisiatif? Inisiatif di sini karena BEM ITS sekali lagi saya katakan sebagai organisasi sentra yang ada di ITS, maka kita seharusnya bisa menjadi garda terdepan, mengawali semuanya dengan apa yang kita lakukan, pergerakan-pergerakan yang bisa menyatukan elemen di KM ITS, menggiatkan kembali partisipasi yang ada di KM ITS. Dan di sini kita juga tentu sadar bahwa pergerakan mahasiswa identik dengan sejarah 60-an, 70-an, 80, 90 hingga reformasi dan hingga sekarang di era milenium seperti ini. Maka dari itu saya rasa perlu meremajakan pergerakan mahasiswa. Dan di sini tentunya sebagai KM ITS, yang notabene ITS adalah kampus besar di Indonesia, perlu untuk meningkatkan bagaimana sih kepedulian kita bisa lebih terangkat lagi. Dan ketika kepedulian itu sudah bisa terangkat, maka kita bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa buat Indonesia. Karena ITS merupakan salah satu kampus besar di Indonesia. Misi saya yang pertama adalah merangkai mozaik gerak untuk kesatuan KM ITS. ITS saya ibaratkan sebagai mozaik yang terdiri dari kepingan-kepingan. Ketika mozaik itu tersusun dengan indah, maka akan terlihat indah juga orang-orang yang memandangnya. Dan di sanalah kita harus menentukan kira-kira kita bisa melakukan apa, kita bisa melakukan gerakan apa di sana. Nah, di sini kita perlu memperjelas lagi implementasi dari pergerakan tersebut. Yang pertama, contohnya, nantinya ketika BEM ITS di kepengurusan 2013-2012, saya menginginkan adanya sebuah kampung KM ITS, yang mana di sana terdiri dari aliansi-aliansi BEM fakultas, dan di sana BEM ITS sebagai kolaborator, memfasilitasi bagaimana BEM fakultas bisa mengaktualisasikan keprofesiannya masing-masing di tiap-tiap fakultasnya untuk diimplementasikan dan diberdayakan pada masyarakat. Karena di sini secara tidak sadar ketika BEM ITS hanya berdiri sendiri dan hanya seakan-akan menjadi menara gading, maka sebuah ironi menurut saya. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan universitas, keberhasilan institusi adalah radius 1 km di kanan kiri di belakang depannya sudah sejahtera. Dan kita lihat bagaimana kondisi yang ada di sekitar ITS. Maka dari itu kampung KM ITS di sini harapannya bisa membuat organisasi masyarakat yang ada di sana bisa lebih terangkat. Kemudian kita juga mempunyai visi tahunan. Kalau sekarang visi KM ITS begitu membumbung tinggi dan kita sepertinya masing-masing ormawa dan masing-masing elemen yang ada di dalamnya itu merasa bahwa bagaimana sih cara mencapai visi KM, maka kita perlu membentuk visi tahunan. Dan harapannya itu bisa menjadi anak tangga yang perlahan demi perlahan bisa mencapai visi KM itu seperti apa. Kemudian kita juga perlu mengadakan yang namanya obrolan mahasiswa ITS. Di sini tadi perlu kita mencari topik yang nanti akan kita bahas bersama, bagaimana ini merupakan topik mahasiswa dan ini milik mahasiswa ITS. Dan di sini kita juga tidak melupakan substansi bahwa BEM ITS harusnya lebih bersahabat. BEM ITS bisa dinikmati oleh orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan di sana orang-orang akan melihat bahwa saya butuh dengan BEM ITS dan saya merasakan adanya sebuah keluarga di sini, keluarga yang benar-benar terasa, dan ini bisa menyebabkan kesatuan KM itu terjalin, dan ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, tentang revitalisasi pergerakan KM ITS. Perlu kita tekankan bahwa pergerakan mahasiswa sekarang mulai mengalami penurunan, dan kita perlu menjaga kembali itu. Sebenarnya sekarang mindset yang terbentuk, pergerakan mahasiswa sudah bukan lagi pergerakan yang hanya berorientasi pada vertikal saja, tapi juga vertikal, horizontal. Kalau vertikal kita bisa katakan sosial politik, horizontal pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Dan di sana kita perlu menyadarkan mindset tersebut. Namun yang perlu disadari adalah bagaimana cara kita mengemasnya. Karena mahasiswa sekarang dan anak muda zaman sekarang itu lebih suka kalau kita itu bergerak dan berkarya sesuai dengan passion kita masing-masing. Dan kita perlu di sini mengemas bagaimana kreativitas, inovasi, unik itu bisa terlihat dalam pergerakan mahasiswa. Dan saya yakin ketika itu bisa terkemas dengan baik, maka partisipasi mahasiswa akan terangkat. Dan kita juga perlu merangkul bagaimana komunitas-komunitas dan UKM-UKM yang ada di ITS itu bisa bergerak satu, bahwa kita juga bisa melakukan pergerakan mahasiswa untuk Indonesia itu. Kemudian di tahun depan kita tahu ada tahun
politik, di mana pemilihan presiden dan lain sebagainya itu ada di tahun tersebut. Maka dari itu, saya di sini nantinya juga akan menggagas bagaimana ITS bisa mencari pemimpin untuk Indonesia. Nah, ITS mencari pemimpin untuk Indonesia ini kita akan datangkan tokoh-tokoh yang mana tokoh-tokoh itu bisa mengeksplorasi konsep mereka dan jati diri mereka sebenarnya, bagaimana sih Indonesia ke depan. Dan di sini mahasiswa ITS perlu tahu itu, perlu tahu bagaimana kira-kira negara ketika dipegang oleh orang-orang yang sekarang sudah banyak sangat diberitakan di media. Ataupun nantinya kita perlu mencari calon-calon alternatif nih, kira-kira siapa tokoh-tokoh yang bisa membawa Indonesia ke depan. Karena mahasiswa ITS perlu mengetahui itu. Ya, kemudian yang ketiga, selangkah lebih maju mengenal Indonesia. Dengan visi peduli Indonesia, maka kita perlu mengenalkan Indonesia terlebih dahulu. Indonesia tidak hanya identik dengan politik. Indonesia mempunyai seni, Indonesia mempunyai budaya, Indonesia mempunyai sejarah, Indonesia mempunyai tokoh-tokoh, baik itu kearifan lokal dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya kita eksplorasi lebih. Karena sebagai sobat muda KMITS, kita perlu dong untuk mengenal Indonesia secara komprehensif, tidak hanya pada sisi politik saja. Dan di sini bisa jadi nanti kita percantik lagi dengan ITS Expo yang udah berjalan 2 tahun ini begitu luar biasanya. Kita perlu bagaimana identitas itu bisa benar-benar terbangun dan atmosfer bahwa kita bisa mengenal Indonesia yang lebih luas, Indonesia yang lebih muda, Indonesia yang lebih mudah diterima, itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswa ITS. Dan saya rasa dengan tagline muda bersahabat, teman-teman di sini bisa eksplorasi segala apa yang teman-teman inginkan, teman-teman karyakan dalam sebuah pergerakan yang memang benar-benar hal ini bisa diterima oleh semua mahasiswa. Dan tentunya BEM-ITS di sini juga harus bersahabat. Kita perlu meningkatkan porsi-porsi komunikasi baik itu dengan struktural KM maupun komunitas-komunitas yang tidak terikat secara struktural. Baik itu mungkin dari saya, kita sebagai mahasiswa seharusnya sadar apa yang bisa kita kontribusikan kepada ITS, dan kita sebagai mahasiswa ITS seharusnya sadar apa yang bisa kita kontribusikan untuk Indonesia. Karena Indonesia membutuhkan kita, karena Indonesia membutuhkan pemuda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.